Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sifat koligatif larutan, untuk lebih lanjutnya, suatu larutan itu memiliki parameter tersendiri ya, atau satuan. Untuk setiap larutan itu memiliki satuan ya, atau bisa disebut juga konsentrasi suatu larutan ya. Jadi konsentrasi suatu larutan yang akan kita gunakan pada mempelajari sifat koligatif larutan ini yaitu ada 3. Ada namanya molaritas, ada namanya molalitas, kemudian ada namanya fraksi mol. Molaritas itu adalah konsentrasi dengan simbol M besar. Kemudian molalitas itu adalah simbolnya M kecil. Kemudian fraksi mol itu adalah simbolnya X ya. Biasanya fraksi mol ini terbagi lagi menjadi 2. Fraksi mol zat pelarut, kemudian fraksi mol zat terlarut. Kemudian kita akan bahas satu-satu. Molalitas itu adalah dia itu menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Untuk molalitas ya, banyaknya mol zat terlarut untuk setiap liter larutan, untuk 1 liter larutan gitu bahasanya. Jadi rumus molaritas itu adalah molaritas ya, M sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Jadi jumlah mol ya, atau banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Atau rumus lainnya itu bisa juga seperti ini ya, M besar sama dengan A per MR ya dikali 1000 per mililiter. Maksudnya di sini mililiter ini adalah volume dalam satuan mili. Kemudian A ini adalah massa ya, massa. Kemudian MR ini adalah massa molekul relatif. Ya. MR ini didapatkan dari penjumlahan atom ya, atom relatif ya, penjumlahan massa atom relatif dari suatu senyawa. Kemudian A ini satuannya adalah gram. Ini MR ini satuannya adalah gram per mol ya. Kemudian yang ini tadi N kecil ini adalah mol zat terlarut. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah molalitas. Molal ya, molalitas. Jadi dia itu adalah M kecil. Rumusnya adalah pengertiannya dari molalitas itu adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut setiap 1000 gram pelarut ya, dalam setiap 1000 gram pelarut atau 1 kilogram pelarut. Jadi si molalitas ini rumusnya adalah M kecil sama dengan mol per P. P ini apa? P ini adalah massa pelarut ya, massa pelarut dalam satuan kilogram.
Oke. Kemudian rumus lainnya ya bisa juga dia itu si molalitas itu menggunakan M sama dengan A per MR dikali 1000 per B. B di sini adalah pelarut ya, massa pelarut, massa suatu pelarut yang sudah dikonversikan ke gram. Ya, jadi dia bentuknya sudah dikonversikan ke gram. Jadi dua rumus inilah yang bisa digunakan untuk mencari si molalitas. A ini apa? A ini sama ya. A itu adalah massa zat terlarut. Kemudian yang ketiga yang digunakan di dalam sifat koligatif larutan itu adalah fraksi mol atau X ya. Fraksi mol. Biasanya fraksi mol yang digunakan ini adalah fraksi mol zat terlarut ya. Kita akan zat T aja ya, zat terlarut. Kemudian fraksi mol zat pelarut kita buat zat P ya. Fraksi mol ini dia ini jumlahnya 1 ya. Fraksi mol larutan ya, fraksi mol larutan itu sama dengan 1. Maka 1 ya, fraksi mol larutan itu adalah jumlah dari fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi mol zat pelarut. Jadi jumlahnya 1. Sehingga nanti ketika kita sudah mendapatkan salah satu fraksi mol yang ada, kita bisa menggunakan rumus ini. Oke. Bagaimana untuk rumusnya itu sendiri? Ya, jadi rumusnya terpisah. Oke. Jadi rumusnya di dalam suatu fraksi mol ini, jadi dia rumusnya XA ya sama dengan Na ditambah per ya dibagi Na ditambah Nb. Atau bahasa lainnya, fraksi mol A itu sama dengan mol A dibagi mol total. Mol total ini didapatkan dari mol A ditambah dengan mol B. Kemudian untuk yang B, ya, untuk mencari fraksi mol yang B, XB-nya berarti NB dibagi N total. N total tadi gimana? N total itu didapatkan dari Na ditambah NB. Jadi pengertian dari fraksi mol itu adalah ya, atau fraksi mol itu menyatakan perbandingan jumlah mol salah satu komponen larutan dengan jumlah mol total. Jadi seperti itu. Dari beberapa penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa memang sifat koligatif larutan itu hanya tergantung pada banyaknya ya atau jumlah partikel zat yang terlarut dalam suatu larutan itu. Sekian penjelasan tentang rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam suatu sifat koligatif larutan.